sebagai warga Indonesia, kita harus tahu juga Pancasila kita. Ayo kita sebutkan sama-sama. Dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila. Ayo pimpin dulu Ilyas, maju ke depan. Ayo sama-sama. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih semangat anak ibu untuk belajar? Masih, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Siang hari belajar. Cerdas, yes. Iya. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum is. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. 4. Siap. Kelas 4, apa kabarnya semua? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 4 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Iya. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang P5. Ayo, siapa yang tahu apa itu P5 itu ya, Bu? Ya, apa, Nak? Project. Proyek penguatan pelajaran pelajar Pancasila. Iya, tepuk tangan dulu untuk Abang Pras. Ayo sama-sama, apa itu P5, Nak? Iya. Kenapa kita harus belajar itu, Nak? Nah, kenapa kita harus belajar itu? Coba sama-sama kita lihat di sini. Nah, kita mengapa harus belajar proyek Pancasila? Karena agar nanti kita menjadi anak yang cerdas dan literat. Nah, bagaimana kita dalam menangkal berita hoax? Hoax, apa itu hoax ya, Bu? Ya kan? Nah, hoax itu adalah berita yang tidak benar atau berita bohong. Nah, bagaimana cara kita menangkal hoax dengan bijak, dengan berliterat? Gimana sih, Bu? Nah, di sini kita harus berpikir yang bagaimana? Berpikir ya, yang bijak, harus bisa membedakan mana yang benar. Nah, jangan langsung kita percaya apa kata orang. Perlu nggak kita belajar hoax ini? Sangat perlu. Kenapa, Bu? Agar kita nantinya jangan terjerumus, jangan ikut-ikutan kepada berita yang tidak benar, tidak baik itu tadi. Namanya hoax. Makanya anak-anak ibu harapkan setelah kita belajar tentang hoax ini nanti, anak-anak ibu bisa berpikir kritis, bisa berpikir bijak, bisa tahu membedakan
dan mana yang tidak baik, mana yang layak langsung untuk disampaikan dan mana yang tidak layak untuk disampaikan secara langsung. Bisa? Jadi ketika mendengar kabar kita harus ngapain? Iya, cari tahu dulu kebenarannya. Setelah cari tahu kebenarannya baru iya, sampaikanlah kebenaran tersebut. Jangan terburu. Nah, Bu, jadi bagaimana kalau seperti si Tirta dengan si Alkapi tadi, Bu? Langsung cepat-cepat dikabarkan ya berita tersebut kepada orang lain. Ayo, bagaimana jadinya? Siapa yang tahu? Solusinya gimana nih, Bu? Iya, gimana, Pak? Iya, katanya minta maaf kepada orang yang telah dikabarkan beritanya tadi. Contohnya gimana minta maafnya? Ilyas tahu nggak cara minta maafnya gimana? Iya, teman-teman, maaf ya, rupanya tadi klarifikasi beritanya tidak benar, mempunyai rasa tanggung jawab. Kenapa, Nak? Karena dalam Pancasila sila keempat kita disuruh untuk iya, bijaksana. Artinya bijaksana dalam berperilaku. Nah, ini salah satunya. Kita bijaksana dalam memilih-milih berita agar tidak salah paham. Nah, Ibu di sini punya contoh beberapa berita hoax. Coba anak-anak Ibu amatin. Ya. Nah, Ibu di sini punya contoh, ada beberapa berita hoax untuk diamatin. Menurut kalian, berita ini memang benar-benar hoax atau fakta? Berita bohong atau berita benar? Bisa? Ayo sama-sama kita amatin ya.
katanya meninggal, padahal meninggal nggak Mama Dede? Tidak. Jadi berita itu fakta atau hoax? Hoax. Terus yang ketiga, siapa yang tahu berita tentang apa lagi? Yang keempat. Ayo, mari sama-sama kita tepuk konsentrasi. Kayaknya anak ibu saat ini masih agak bingung dengan hoax ini, ya kan? Iya, tepuk konsentrasi. Konsentrasi, mendengar, berpikir, cerdas. Iya. Nah, itulah tadi berita-berita hoax yang sudah ibu tayangkan. Jadi, ibu harapkan anak-anak ibu kalau udah tahu apa itu hoax, kalian hati-hati dalam menerima berita tersebut. Karena hoax itu adalah berita yang tidak benar. Jadi kalau kita menerima berita, kita jangan langsung menyampaikan berita tersebut kepada orang lain. Tetapi kita harus ngapain, Nak? Ya, Mencari berita yang benar, Bu. iya, mencari berita yang benar dulu. Berpikir kritis supaya kita menjadi anak yang bijak sesuai dengan Pancasila yang ke anak ibu. Di sana. Ya, kalau sila keempat menuntut kita untuk bijak apa? Kebijaksanaan. Iya. Dan apabila kalian tadi telah mendengar kabar hoax, rupanya tahu-tahu terburu-buru menyampaikannya, maka sikap yang harus diambil adalah meminta maaf, mengklarifikasi omongannya. Meminta maaf kalau berita tersebut ternyata tidak benar. Ternyata yang benar adalah begini. Contoh Mama Dede. Meminta maaf kepada masyarakat yang menyebarkan berita. Karena Mama Dede sebenarnya tidak meninggal, dia dalam keadaan sehat walafiat. Dan menegaskan kalau berita itu adalah hoax. Iya, paham anak ibu? Iya, bisa nantinya berpikir lebih kritis? Bisa nanti menangkal hoax? Tahu cara menangkal hoax? Tahu cara menangkal hoax? Iya, bagus. Nah, kalau anak ibu sudah paham apa itu hoax, sudah paham bagaimana cara menangkal hoax, bagaimana cara menyebarkan berita dengan baik dan benar, maka ibu punya tugas untuk kalian. Mau tahu nggak apa tugasnya? Mau tahu nggak? Nah, cari informasi. Wow, jadi wardes dong, Bu. Wartawan ini, Bu. Iya. Cari informasi, Nak. Cari berita. Dari mana, Bu? Boleh dari televisi, media sosial, atau surat kabar. Nah, cari berita. Kalau dari surat kabar, misalnya dari koran. Nah, siapa korannya? Cari berita. Nah, setelah kalian dapatkan berita tersebut, pahami berita itu fakta atau hoax. Nah, setelah kalian mendapatkan berita hoax tersebut, maka tugas kalian ambil, guntingkan, atau kalian buat poster. Boleh mengambil berita dari surat kabar, boleh juga kalian membuat berupa poster tentang berita hoax. Tapi harus ada dasarnya, dari mana kalian dapat. Paham kan? Hanya di bawah saya kutip dari koran ini. Namanya koran apa? Saya kutip dari media sosial Facebook. Nah, kapan itu kita tampilkan, Bu? Nanti panen raya bulan depan. Kita tampilkan sama-sama hasil kerjaan kita. Bisa nggak, Ibu? Bisa. Dari mana tadi, Nak, kita ngambil tugasnya? Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk anak ibu.
kita dengan